Halo semuanya, selamat datang di Laboratorium Optimasi Industri 2025. Di sini pada modul pertama yang berjudul Integer Programming, teman-teman semuanya akan menjalani modul ini bersama teman-teman ASLab, terutama saya Pasti Mukti yang akan mendampingi teman-teman selama beberapa menit ke depan dalam video ini. Dan saya berharap teman-teman dapat mengikuti kegiatan praktikum ini dengan lancar dan dapat menuntaskan semuanya sampai dengan modul terakhir nanti. Langsung saja di sini eh, hal-hal yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan, di mana ada tujuan dari praktikum modul 1 itu sendiri, kemudian ada definisi, klasifikasi permasalahan terkait metode-metode yang dibahas, kemudian ada metode penyelesaian soal praktikum, running software, dan tugas pendahuluan. Yang pertama ada tujuan praktikum. Ada 3 tujuan praktikum pada modul 1 ini. Yang pertama ada praktikan dapat mengetahui dan memahami konsep dasar integer programming. Yang kedua adalah praktikan dapat menyelesaikan persoalan optimasi dengan penggunaan metode branch and bound. Yang ketiga, praktikan dapat mengoperasikan software Lingo dan Excel dengan baik dan mampu menerapkan integer programming pada permasalahan optimasi. Di sini teman-teman sesuai dengan tujuan kita memakai 2 software yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada definisi dari integer programming itu sendiri. Nah, integer programming itu adalah model matematis yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dalam pemrograman linear dengan hasil berupa bilangan bulat. Nah, integer programming ini mengacu pada pengoptimalan terbatas di mana tujuan dan kendala merupakan persamaan linear dengan variabel bilangan bulat. Integer programming dibutuhkan ketika keputusan yang dilakukan harus dalam bentuk bilangan bulat ataupun bukan pecahan. Perhitungan menggunakan pengumuman linear bilangan bulat hanya dilakukan apabila hasilnya nanti diperoleh bilangan bulat saja. Kemudian ada klasifikasi permasalahan. Di sini ada 3. Ada pure integer programming, ada mixed integer programming, ada binary integer programming atau disebut dengan zero one. Nah, untuk pure integer programming itu sendiri yaitu permasalahan dengan semua variabel keputusan memiliki nilai integer atau bilangan bulat non negatif. Nah, di sini bisa mengambil keputusan mengenai jumlah mesin, jumlah tempat kerja, dan lain sebagainya. Kemudian ada mixed integer programming, di mana tidak semua variabel keputusan memiliki nilai integer. Hanya beberapa atau tidak semua variabel keputusan harus bernilai bilangan bulat non negatif. Kemudian di sini ada binary integer atau disebut dengan zero one. Di sini semua variabel keputusan harus bernilai 0 ataupun 1. Nah, untuk metode penyelesaian, di sini yang pertama ada metode pembulatan. Untuk metode penyelesaian, di sini ada metode pembulatan dengan cara yang digunakan yaitu membulatkan nilai variabel keputusan yang didapatkan melalui metode simplex biasa. Kemudian ada metode cutting plane. Metode ini bekerja berdasarkan solusi optimal yang non-integer. Metode ini memodifikasi daerah visible dengan menambahkan satu constraint baru yang disebut dengan gomery pada permasalahan linear tadi. Kemudian ada metode branch and bound yang tentunya kita pakai pada praktikum kali ini. Di sini teman-teman lebih memahami tentang metode ini dan metode ini membatasi penyelesaian optimal yang akan dihasilkan bilangan pecahan dengan cara membuat cabang atas dan bawah bagi masing-masing variabel keputusan yang bernilai pecahan nantinya. Sehingga nanti akan diperoleh batasan baru dan menghasilkan cabang baru juga dan akan membentuk sebuah pohon pencarian. Nah, nanti percabangan dan pencarian ini, pencarian solusi, maksudnya terhadap suatu masalah yang nanti akan teman-teman selesaikan. Nah, dikatakan berhenti jika yang pertama ada variabel basisnya sudah bernilai integer. Kemudian tidak memiliki daerah layak atau disebut dengan invisible. Tidak memiliki daerah layak atau invisible, nanti teman-teman jika temukan dalam kasus teman-teman nanti hasilnya di luar dari batasan-batasan yang ada, tidak jatuh pada daerah visible. Nah, tersebut disebut dengan invisible. Kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan percobaan menggunakan software
dengan soal sedemikian rupa, di mana soalnya seperti ini, dapat optimasi industri dan seterusnya. Teman-teman perhatikan di sini ada keuntungan dan kita memakai dua variabel karena di sini ada jus melon dan jus alpukat sebagai katakanlah produk dari perusahaan PT Optimasi Industri. Nah, di sini kita diberikan permasalahan yaitu berupa untuk menentukan jumlah produksi jus melon dan jus alpukat yang sebaiknya diproduksi agar memperoleh keuntungan yang maksimal menggunakan metode Brain-Bound Integer Programming seperti itu. Nah, untuk software sendiri sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi, kita memakai dua software, Lingo dan Excel. Sebelum memasuki running software, teman-teman diharapkan memastikan sudah membentuk model matematis. Nah, di sini kurang lebih dari soal tadi dapat disingkat ataupun diperjelas dalam bentuk tabel seperti ini. Dan teman-teman juga buat seperti ini dengan X1-nya itu sebagai jus melon dan X2 sebagai jus alpukat. Nah, di sini teman-teman bisa rumuskan model matematisnya dengan fungsi tujuan. Tadi kan diminta memaksimalkan keuntungan, jadi di sini maksimumkan dengan nilai Z. Z diperoleh dari keuntungan tadi. Di sini ada 1000 X1 ditambah dengan 2600 X2. Kemudian diperoleh fungsi batasan. Kemudian diperoleh fungsi batasan. Yang pertama ada 3X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 29. Dan yang kedua ada X2 lebih dari sama dengan 3. Yang ketiga ada 4X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 17. Dan X1, X2 lebih besar sama dengan 0 dan integer. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di software Excel. Di sini teman-teman menyiapkan dua tabel tepatnya. Yang tabel pertama sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kemudian yang tabel yang bawah ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan menggunakan solver tadi. Nah, di sini di data ada solver di bawah data analis. Nah, kalau belum ada, teman-teman klik file, kemudian klik option, pilih add in, dan go. Nah, di sini ada solver. Nah, teman-teman centang saja, klik OK. Nanti akan muncul solver di tampilan. Kemudian di sini eh, ada fungsi tujuan dan fungsi kendala sesuai dengan fungsi kendala yang ada di persoalan. Nah, di sini juga ada kapasitas jam kerja dan variabel keputusan. Di sini kita isikan 0 seperti itu. Nilai variabel keputusan di sini dari fungsi tujuan dan kendala kita masukkan rumus sum produk yang ini kita masukkan fungsi tujuan dan variabel keputusan. Begitu juga dengan fungsi kendala 1, sum produk, fungsi kendala 1 dengan variabel keputusan. Begitu juga yang lainnya. Nah, di sini nilainya masih 0, yang akan kita cari ini variabel keputusan. Saya tandai saja dengan warna kuning. Nah, ini dua ini nanti yang kita cari dan kita analisis. Data. Nah, klik solver tadi. Di sini ada set object value. Nah, di sini kita pilih nilai dari variabel keputusan fungsi tujuan. Nah, di sini untuk
Karena kita tadi maksimalkan keuntungan, jadi kita pilih mark. Dan by changing ini kita isi variabel keputusan. Nah, di sini untuk constraint kita tambahkan klik add. Nah, kita isikan variabel keputusan fungsi kendala 1 dengan batasan sesuai tadi. Klik add, kemudian sama untuk fungsi kendala 2. Untuk tandanya tolong diperhatikan teman-teman. Nah, setelah karena tadi ada 3 fungsi kendala, kita masukkan 3 dan tambahkan juga yang terakhir itu variabel keputusan, kemudian pilih integer, kemudian oke. Nah, ketika sudah pilih di sini solving methodnya ada simple, simplex. Kemudian kalau teman-teman pengen iterasi ya centang di option ini iterasi, kalau enggak ya enggak usah. Seperti itu. Kemudian kita solve. Nah, ketika muncul seperti ini, berarti solusi optimal telah ditemukan teman-teman. Klik OK saja. Nah, nanti teman-teman analisis dan perolehan keuntungan maksimum sebesar 11.400. Nah, kemudian X1-nya sejumlah 1, X2-nya sejumlah 4. Nah, jadi teman-teman bisa analisis nanti perusahaan tadi harus memproduksi produk X1 sejumlah 1 dan produk X2 sejumlah 4 agar memperoleh keuntungan yang maksimum, yaitu sebesar 11.400. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di option. Nah, di sini ada show iterasi. Nah, ketika teman-teman pakai sini dan kita solve, nah di sini muncul iterasi pertama. Nah, teman-teman nanti bisa cocokkan sama perhitungan manual. Jadi iterasi di sini bisa digunakan teman-teman buat bantu di perhitungan manual. Kemudian klik continue. Nah, di sini ada nilai X1-nya 0 dan X2-nya 4,8. Nah, ini berarti belum optimal. Nah, dan next saja. Masih juga continue. Nah, ini solusi yang kita dapatkan tadi kan. Tapi di sini masih belum berhenti. Nah, teman-teman coba continue saja sampai berhenti. Nah, di sini juga sudah ditemukan variabelnya berupa integer, tapi nilainya 10.800. Lebih besar tadi. Karena kita memaksimalkan keuntungan, jadi yang dipilih yang paling besar. Seperti itu. Nah, kalau sudah muncul solver result, nah berarti sudah selesai. Nah, hasilnya yang dipilih 11.400. Seperti itu, teman-teman. Nah, iterasi tadi bisa dicocokkan buat perhitungan manual teman-teman, buat branching dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk software Excel. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari software Lingo. Nah, di sini kita buat model matematis dalam berupa bahasa pemrograman, katakan seperti itu. Nah, seperti ini nanti yang akan teman-teman inputkan. Nah, ini nanti sesuai dengan persoalan tadi. Dengan karena kita tadi maksimumkan, jadi di sini fungsi tujuannya di sini kita makskan. Tulis saja max, kemudian sama dengan fungsi tujuan tadi. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini. Ketika variabel ketemu dengan bilangan tadi, atau bertemu dengan nilai di depannya, itu teman-teman pisahkan dengan tanda bintang. Jadi 1000 bintang X1, seperti itu, untuk perkalian. Nah, yang lainnya masih sama, kemudian di akhir, teman-teman tambahkan titik koma. Ini bukan titik 2. Nah, kalau titik 2 nanti bisa tidak jalan. Kemudian untuk tandanya, teman-teman perhatikan, untuk kurang dari sama dengan, teman-teman nulisnya kurang dari, kemudian diikuti dengan tombol sama dengan.
begitu juga dengan yang lebih besar sama dengan seperti itu. Kemudian di sini teman-teman tambahkan add gain untuk X1 dan X2. Kemudian yang terakhir adalah N. Nah, add gain ini untuk apa? Nah, add gain ini untuk menghasilkan bilangan atau solusi yang dihasilkan itu berupa integer seperti itu. Nah, langsung saja kita solve. Untuk solve bisa lewat sini ataupun dengan tombol di sini. Nah, kita coba. Nah, kita sudah menemukan hasil dari permasalahan yang kita masukkan tadi. Nah, di sini nilainya 11.400 dengan metode Bressel Bound. Nanti teman-teman masukkan ini untuk solver Linux status. Berarti kalau muncul ini dan solver type-nya BNB, ini maksudnya adalah menggunakan metode Bressel Bounds. Jadi solusi optimal ditemukan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, tadi kita close saja. Di sini ada solution report. Nah, untuk solution report, di sini ada nilai dari keuntungan maksimalnya di object value. Kalau di Linux, kita lihatnya di object value. Nah, nilainya berupa 11.400. Kemudian, di sini teman-teman bisa lihat model kelasnya PLP, kemudian total variabelnya 2, karena kita hanya ada X1 dan X2. Nah, 11.000 ini X1, X2-nya berapa, Kak? Nah, teman-teman bisa lihat di bawah sini. Di variabel value ada juga reduce cost. Nah, di sini X1-nya bernilai 1 dan X2-nya bernilai 4. Nah, jadi ya teman-teman analisisnya sama nanti dengan yang Excel, kalaupun hasilnya sama. Kalau ada perbedaan nanti teman-teman analisis perbedaannya karena apa. Seperti itu. Apakah solusi yang dihasilkan satu ataupun dua, nanti teman-teman bisa analisis. Nah, teman-teman bisa analisis untuk perusahaan nanti agar memperoleh keuntungan maksimal sebesar 11.400 dapat memproduksi barang X1 sebanyak 1, barang X2 sejumlah 4. Ataupun bisa dibalik teman-teman untuk kalimatnya, perusahaan dapat memproduksi barang X1 sejumlah 1, dan barang X2 sejumlah 4 akan memperoleh keuntungan yang maksimal, yaitu sejumlah 11.400. Nah, di sini ada reduce cost. Nah, reduce cost seharusnya itu bernilai positif ataupun 0 ya teman-teman. Kalau berdasarkan literatur seperti itu. Nah, kenapa di sini kok negatif? Nah, ini pengaruh adgin tadi. Kita coba hapus backup dulu. Nah, kita solver lagi. Nah, solusinya beda dan beberapa kosong. Nah, kita coba lihat, perhatikan di sini. X1-nya 0, X2-nya 4,8. Nah, tidak integer, bukan integer. Tapi reduce cost-nya bernilai negatif, positif dan 0. Kenapa seperti itu? Ya karena kita kan butuhnya integer ya. Jadi kita minta by system itu outputnya nanti integer. Nah, Edgin ini nanti menghasilkan atau memastikan program yang kalian jalankan, teman-teman jalankan, memiliki solusi optimal berupa integer. Seperti itu, karena kita menggunakan metode Bressel Bounds tadi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk software Linux. Nah, baik teman-teman, jadi kita sudah ada di perhitungan manual untuk modul 1 integer programming. Di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dan teman-teman uh, inputkan atau kerjakan di perhitungan manual. Di sini pertama ada grafik, di mana grafik ini teman-teman buat paling awal terkait permasalahan-permasalahan yang ada pada batasan, dan mungkin dalam bentuk grafiknya nanti tidak selengkap ini, mungkin dari awal eh, bertahap sampai dengan ada beberapa percabangan. Bisa dilihat di sini ada beberapa percabangan seperti itu teman-teman. Kemudian ini adalah batasan-batasan awal tadi. Kita kan ada 3 batasan. Batasan pertama ini, batasan kedua, dan batasan ketiga seperti itu. Nah, teman-teman untuk menggambar grafik di awal mungkin teman-teman juga udah tahu
di mana kita mencari X1 dengan membagi contoh fungsi batasan yang ini. Untuk X1-nya yaitu 29 dibagi dengan 3. Dan untuk X2-nya 29 dibagi dengan 6. Maka diperoleh hasil demikian rupa. Kemudian sama untuk yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahapan perhitungan, di mana setelah adanya teman-teman gambar grafik, teman-teman nanti akan memberikan titik-titik di grafik teman-teman sesuai dengan gambaran dan perpotongan tadi. Teman-teman tuliskan saja dan hitung nilai Z-nya menggunakan Z ini nanti sesuai dengan NPM teman-teman. Nah, kalau di sini nanti dipilih dengan nilai yang terbesar, tapi untuk nilainya jika ada koma ataupun belum integer, maka dilakukan branching terlebih dahulu. Nah, di sini misal ada contoh kasus titik B, teman-teman lihat di titik B, ini kan di sini ada perpotongan 2 garis ya, atau 2 batasan, dan belum pasti teman-teman tahu koordinat dari titik B. Nah, teman-teman bisa cari saja menggunakan eliminasi, ataupun jika sudah diketahui salah satu menggunakan substitusi seperti itu. Nah, jangan langsung ke sini, jangan langsung inputkan nilainya berapa. Jadi teman-teman lewati tahap ini jika mendapatkan kasus seperti itu tadi. Nah, dari ini kita kan udah pilih tadi yang terbesar adalah titik A. Nah, namun di sini ada yang belum integer, yaitu X2-nya. Nah, di sini kita mulai dari persoalan 1 titik A. Nah, di sini kita ada branching di X2, yaitu 4,8. K-nya adalah 4, K plus 1 sama dengan 5. Nah, sebelum lanjut ke titik selanjutnya, teman-teman gambar juga di grafik branchingnya yang tadi sesuai dengan batasan tadi. Seperti itu. Untuk selanjutnya, teman-teman lihat di sini ada titik E dan titik F. Nah, di grafik di sini ada titik E dan titik F. Ini adalah titik baru yang nanti akan teman-teman gambar setelah 4 titik tadi, seperti itu. Nah, dilihat saja koordinatnya. Jika menemukan kasus seperti tadi, jika salah satu ataupun kedua nilai dari X belum didapatkan, maka gunakan eliminasi atau substitusi. Nah, di sini ada titik E, kita tambahkan saja dengan persoalan yang ada di 1, dan kita tambahkan batasan sebesar X2 kurang dari sama dengan 4, seperti itu. Nah, batasan ini nanti juga teman-teman tulis ulang di pohon pencarian, seperti itu. Nah, ini yang saya maksud tadi, jadi teman-teman harus lakukan substitusi, jangan langsung ke nilai ini. Kemudian diperoleh nilai Z sebesar sekian. Nah, untuk persoalan 3, ini tidak visible. Kenapa kok tidak visible? Teman-teman cek saja, kan titik F di sini ya. Kalau di fungsi maksimum, itu kan daerah visible-nya yang di area sini. Nah, nanti teman-teman kalau sekiranya di grafik itu sudah di luar titik, di luar dari daerah visible, langsung saja ditulis tidak visible. Seperti itu, tidak usah dikerjakan. Nah, kemudian kita branching lagi, ada percabangan di kemudian ada percabangan pada persoalan 2, yaitu di X1-nya. Kita lihat persoalan 2. Nah, di sini kan persoalan 2-nya. Nilai X1-nya adalah 1,6 dan nilai X2-nya adalah 4. Nah, kita branching 1,6 di X1 kan tadi. K-nya 1, K plus 1-nya sama dengan 2. Kemudian di persoalan selanjutnya, ya sebelum menuju ini, saya ingatkan lagi untuk menggambar lagi grafiknya yang di branching tadi. Nah, setelah digambar tadi, ditemukan titik baru, titik G dan titik H, di mana ini masuk daerah visible dan bisa dilakukan perhitungan seperti tadi dengan di sini kan tadi pada persoalan 2 ya, tinggal persoalan batasan-batasan di persoalan 2 terus ditambah dengan branching tadi, seperti itu. Kemudian untuk persoalan 5 juga sama. Kemudian untuk
jika ditemukan branching selanjutnya juga tahapannya juga sama. Nah, untuk yang tidak visible, nah di sini kan ada persoalan 6 dan persoalan 7. Nah, untuk persoalan 7 ini tidak visible karena ya di luar batasan-batasan dan daerah visible. Seperti itu. Kemudian di persoalan 6 ini ditemukan nilai 11.300, di mana ini menurun dari tadinya kita menemukan dengan 11.400 dan itu sudah integer. Maka ini sudah dipilih sebagai solusi. Nanti teman-teman berikan keterangan dipilih solusi seperti itu. Dan selanjutnya ada pohon pencarian. Nah, di sini teman-teman istilahnya meringkas semua dari perhitungan manual teman-teman dalam bentuk pohon pencarian. Di sini ada persoalan 1, kita branching yang pertama tadi, kemudian persoalan 2 kita branching yang kedua, dan persoalan 5 dan branching ke yang ketiga, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini menyimpulkan terkait solusi yang telah didapatkan tadi. Jika ada satu solusi, ya sebutkan saja satu. Jika ada beberapa calon solusi, silakan disebutkan. Nah, di sini solusi ditemukan, yaitu sebanyak X1 atau langsung saja disebutkan jus melon sebanyak 1 dan jus alpukat sebanyak 4, agar memperoleh laba maksimal yaitu sebesar 11.400. Seperti itu teman-teman untuk perhitungan manualnya. Selanjutnya kita masuk ke tugas pendahuluan. Di sini tugas pendahuluannya adalah membuat draft. Yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan, ada sebab wajib yang harus teman-teman cantumkan nanti di draft. Yang pertama ada linear programming dan seterusnya. Kemudian di sini ada subbab minimal 5 dan yang 4 sudah saya tulis ini. Nah, yang 5 nanti kalian tambahkan sendiri dan jangan software ya teman-teman. Jangan terkait Excel dan Lingo. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, jadi ini adalah tugas pendahuluan dari modul 1, yaitu integer programming. Teman-teman bisa perhatikan untuk ketentuan-ketentuannya, mulai dari penulisan font, ukuran, dan sebagainya. Nah, ini untuk praktikan 1, 2, dan NPM kelompok dan sesi nanti tolong disesuaikan. Yang berwarna merah nanti bisa disesuaikan. Kemudian ini untuk tinjauan pustaka sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah contoh penulisan paragrafnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan untuk citasinya juga seperti ini. Nah, untuk ketentuan lain seperti font, before after dan sebagainya menggunakan TNR 11 before after 0, line spacingnya 1 ya teman-teman, dan juga justify, dan jangan lupa untuk kata asing italic. Dan untuk tinjauan pustaka ini teman-teman minimal 2 halaman penuh dan maksimal 3 halaman. Jadi kalau misalkan 2 halaman tapi nggak penuh, nanti mungkin bisa dipenuhi terlebih dahulu baru dikirimkan. Nah, untuk daftar pustaka di sini bisa disesuaikan, 7 sumber acuan, 4 jurnal nasional, 1 jurnal internasional, dan 2 buku. Minimal tahun 2021 untuk jurnal, dan buku tidak ada batasan. Kemudian daftar pustaka dengan apa style yang 7 edition. Nah, jadi ini adalah lampiran untuk perhitungan manual sebagai tupen modul 1 kalian. Di sini ada soal yang harus kalian kerjakan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk ketentuan ini nanti tidak perlu ditulis ulang. Dengan ketentuan-ketentuan lainnya, silakan disesuaikan, dan perhitungan manualnya juga jawabannya masih sama dengan tadi, ada grafik, kemudian ada perhitungan, kemudian ada pohon pencarian, dan ada kesimpulan sebagai penutup dari solusi yang teman-teman kerjakan. Kemudian di sini ada lampiran literatur untuk modul 1. Ini contohnya untuk penulisan literaturnya. Nanti bisa
sesuaikan dengan literatur yang teman-teman pakai. Seperti itu. Nah, untuk footer dan header, nanti tolong disesuaikan. Ini sesi dan kelompoknya. Untuk header, teman-teman bisa perhatikan untuk kerapian dan kesesuaian. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, karena ini masih modul pertama, jadi saya bantu sedikit ingatkan. Nah, yang pertama adalah isi dari draft sendiri terkait materi praktikum, yaitu bab 2 tinjauan pustaka, kemudian daftar pustaka beserta lampiran perhitungan manual yang diketik Word, dan literatur sesuai dengan modul. Kemudian pekerjaan tupen bersifat kelompok, pengumpulan tupen bersifat kelompok, kemudian draft tupen dikumpulkan secara offline ketika akan melakukan praktikum sesuai dengan sesi masing-masing, seperti itu. Nah, untuk ketentuan lainnya yang lebih lengkap, teman-teman bisa akses di laboratorium di websitenya LSMI yang telah kita sampaikan juga di TM tentunya. Dan teman-teman saya harap memperhatikan segala sesuatu yang ada di ketentuan-ketentuan yang telah kita berikan kepada teman-teman pada saat technical meeting. Baik, sudah selesai pembahasan kita. Sampai jumpa di laboratorium nantinya. Dan jangan lupa dikerjakan tugas pendahuluannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.